Hai semuanya, balik lagi di Prinsa Mandagi Garden Talk with Novia Bahmi Halo hari guys. ini. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sudah sehat. Kemarin kan sempat Oh recovery. iya, kita sempat janjian. Sudah janjian iya, dari awal, ada janjian, tapi cuman karena suara aku kemarin tuh masih belum bisa keluar. Iya, Jadi kan bener. sayang ya kalau suara aku nggak bisa keluar terus datang ngobrol jadi kayak nggak maksimal gitu. jadi akhirnya recovery dulu lah ya. dan pada akhirnya hari ini Yes! sudah bisa keluar lagi. Alhamdulillah. Oke, Novia, jadi sebenarnya aku pengen ngajakin kamu dari lama sih, cuma ini Apa itu? ngobrol aja. Oke. Kayak kita udah lama nggak sih nggak ketemu ya? Udah lama. Ini lama banget. Terakhir kita di mana ya? Mahal ini, ya nggak sih ketemu di ulang tahun Mahal ini? Oh iya benar. Ya Benar. nggak sih, Terus kita kita nggak- curhat-curhat iya, nggak sih? curhat-curhat. Ya Cerita ampun. tentang Ayo, jangan dibacainnya please. Jadi hari ini aku dan Novia akan bacain cerita-cerita dari kalian. Yes. Nanti kayak kita akan memberi point of view dari kita masing-masing tentang cerita-cerita yang kita bacain. Langsung aja ya. langsung aja. Oke. Yang pertama ada dari Anton 1907. Dia lahirnya 1907 gimana? 1907 kayaknya. Kayaknya ya. Karena cinta mengajarkan kita memberi dengan cara jatuh. Tapi sebelum terlalu hancur, aku pamit mundur. Waduh. Ini kalau menurut aku sih kayak bagus sih karena dia tahu diri nggak sih? Tahu Maksudnya- diri dan nggak mau apa ya terlalu bucin nggak sih kayak Iya. sebodoh itu gitu loh. Iya, makanya dia tadi bilangnya sebelum terlalu hancur, aku pamit mundur. Jadi Karena dia udah tahu kayaknya bakalan lebih hancur lagi dari ini kalau dia iya, bertahan gitu. Iya, gitu. Ini sebenarnya kayak sadar gitu, sadar akan dia sayang sama dirinya sendiri. Berarti dia pintar dong kalau misalnya sebelum jatuh terlalu hancur, dia udah mundur duluan. Iya, gitu benar, kan. benar. Dia udah punya feeling ke depan. Benar, nah itu Iya kan? nah itu sih yang penting di dalam seorang kita, Asik. maksudnya. Manusia itu harus kita. punya feeling yang kuat sih. Betul. Biar menganalisa, kita harus bisa menganalisa keadaan, Iya. situasi. Iya, dan yang paling penting kan kalau misalnya punya masalah nih ya, kita tanya sama orang. Tapi balik lagi ke diri kamu. Iya. Karena yang tahu feeling itu adalah kamu. Kamu yang tahu yang kamu akan mengambil jalan yang mana nih. Yang terbaik buat kamu tuh kamu yang tahu sendiri. Benar, setuju Iya banget. kan? Karena apapun orang lain mau ngomong apapun, ngasih advice apapun, kalau misalkan diri kita sendiri nggak mau, nggak akan Betul, terjadi. Jadi betul. keputusan tuh di tangan Ada lo. di tangan Lo lo. mau maju, mau mundur itu di tangan Itu lo. ada Dan di tangan lo. menurut aku tuh kayak si Anton ini pinter sih, tahu diri, sadar diri. Yes. Iya nggak sih? Sadar diri. Dan kita harus Berarti belajar kamu itu. setuju? Tapi kamu pernah nggak sih di momen kayak gini, kayak jadi kamu udah tahu bukan pasangan sih, Yes. mungkin gebetan kamu tidak akan punya feeling yang sama seperti kamu lebih gampang menyadari hal itu, atau aku berjuang dulu deh biar gue tahu, dan dia lihat juga perjuangan gue, akhirnya mungkin berubah pikiran Oke. gitu. Kalau dulu sih mungkin aku kayak gampang mundur ya. Kayak gue kalau misalnya udah nggak sehati gitu, nggak sesatu feeling, itu aku langsung mundur duluan. Kalau misalnya aku nggak tahu, kalau misalnya aku udah tahu feeling aku kayak nggak enak nih buat kedepannya. Cuman makin kesini mungkin makin ingin belajar ya. Jadi kayak Iya. jadi pengen ngulik lagi, masa sih dia kayak gini kayak gitu, bisa kok. Setuju. Kayak kita bisa benerin kok, cuman ya aku tuh punya batas juga Bener. gitu loh. Nah kita harus tahu titik di mana kita harus berhenti juga kalau misalkan Iya. perjuangan kita nggak dilihat sama True. dia, ya kan? Jadi kayak apa ya, perjuangan cewek sama cowok nggak cuma cowok doang sih yang Iya, berjuang, harus tapi sama-sama. kita harus sama-sama gitu, nggak karena cewek jadi cowok tuh harus ngikutin cewek terus, enggak juga sih sebenarnya. Kita harus adil gitu Iya, loh, karena kayak cinta dua arah. Iya betul nggak sih? sekali. Cinta Jadi, dua arah. ya apa ya, kalau misalnya emang masih bisa diperjuangin ya perjuangin, karena balik lagi feeling itu kan kamu yang ngerasain kan. Kalau memang dia yang terbaik buat kamu dan dia bisa berubah dengan cara kamu, ya coba gitu. Iya, Kalau bener sih. misalnya pun kamu sudah tahu batas kamu sudah berjuang tapi tidak ada perubahan, ya keputusan ada di Iya, di bener. kamu gitu. Bener. Jadi mau pilih yang mana itu ada di tangan kamu Yes. gitu.
Oke. Aduh dewasa banget kayak. Ya ampun. Tidak. Tapi aku seneng banget. Aku udah lama banget gak ngobrol sama kamu loh. Iya. Terakhir tuh kita nggak curhat kan? Aku yang curhat kan? Iya, Terus kayak bener. ini gimana sih gitu. Aku seru. Aku seneng banget tau. Oke, kita next ke cerita selanjutnya. Oke. Halo perempuan-perempuan yang tidak pernah kasihan sama hatinya sendiri. Tenang, kamu hanya kehilangan orang yang tak mencintaimu dengan tulus. Sedangkan dia akan kehilangan orang yang mencintai dengan tulus. Wah, you lost, not me. Gitu. Iya gak sih? Karena, iya, ini sering banget terjadi sama perempuan. Tidak kasihan sama hatinya sendiri. Tenang, kamu hanya kehilangan orang yang tak mencintaimu dengan tulus. Sedangkan dia akan kehilangan orang yang mencintai dengan tulus. Yes, berarti yang menang itu adalah kita dong, bukan dia. Iya, makanya kayak kalau misalkan kamu cewek-cewek ataupun enggak cewek-cewek doang juga sih. Yes. Kalau misalkan kamu suka sama orang dan orang yang itu ninggalin kamu atau misalnya pasangan kamu ninggalin kamu karena untuk sesuatu yang lebih, sesuatu yang cuma hanya karena emosional iya, doang, emosional doang, itu kamu nggak kalah loh. Itu kamu yang nggak menang. kalah. Mungkin Dan kamu diselamatin gak sih dari orang yang betul, jahat? betul. Iya gak sih? Betul. Dan apa ya, kayak bersyukur kalau misalnya pun kita dijauhkan dari orang itu, mungkin untuk awal-awalnya aja mungkin kita sakit banget ya, karena kehilangan orang yang emang selalu sama kita, yang kita chat setiap hari, terus secara tiba-tiba emosional hilang. kehilangan. Iya, kehilangan. Tapi kan itu kamu diselamatkan mental kamu. Betul. Iya gak sih? Nanti step by step juga itu akan hilang kok. Cuman harus terbiasa aja gitu. Iya. Tapi menurut kamu tulusnya seseorang itu bisa diukur dari apa sih? Zaman sekarang nih ya, kalau aku pikir tuh kayak kita susah banget ngebedain orang tulus sama orang yang ada maunya aja. Karena kayak nyaru gitu loh sekarang. Benar. Iya gak sih? Antara orang yang bener-bener kayak gue tulus sama lo dengan gue ada mau sama lo, nanti kalau udah itu cabut gitu. Tapi sebenarnya ya, itu tuh kita bisa ngerasain. Bisa. Orang tulus sama nggak tulus itu dari mana? perlakuan. Dari perlakuannya dia, dari tutur katanya dia, dari etikanya dia ke kitanya. Kayak gimana gitu. Kita tuh bisa menilai. Jadi ya jangan bodoh-bodoh amat lah jadi cewek. Dan yang pasti jangan mau kemakan sama janji manis dong. Betul, cuman ini dia yang susah karena apa ya, orang tuh kalau udah sayang itulah yang dibilang cinta itu bodoh ya sih. gitu. Jadi kayak udah emang masalah bodoh hati banget, sesuatu. udah nggak, kalau udah masalah hati tuh kayak lu mau injak gue kayak ya udah gitu, gue kok udah sayang sama lo. Dan itu tuh susah banget dihilangin. Gimana ya caranya? Tapi aku setuju sih dengan masalah hati itu emang nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa dikaitin dengan logis. Dengan logika gitu. Betul. Karena kadang yang kata orang tuh bodoh banget tuh, tapi lu nggak ngerasain apa yang gue rasain nah gitu. Itu dia. Itu lo kan. nggak se-feeling itu. Terus kalau menurut kamu tuh kalau cewek biar nggak bodoh-bodoh amat, ya itu kita nilainya dari mana sih? Kalau menurut kamu point of view-nya kamu? Biar nggak bodoh-bodoh amat ya. Iya, biar jangan dibodohin gitu. Iya, maksudnya kan kita kayak pacaran ya seperti biasa aja gitu. Kayak gimana ya? Tahu batasan aja gitu sama cowoknya gitu loh. Jangan apa yang dia mau kita kayak kasih semua gitu loh. Kayak nurutin maunya dia juga. Kayak kita harus berpikir aja gitu loh. Ini baik nggak gitu loh. Kalau misalnya kita lakuin. Kalau misalnya kayak contohnya dari apa ya? Perlakuan mungkin ya. Kayak yang normal-normal aja sih sebenarnya. Kadang-kadang gitu. tuh kalau pasangan ya, apalagi baru-baru yang diliatin yang bagus-bagusnya doang gak sih? Iya, betul. Iya gak sih? Dan kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan oke, berjalan dengan cantik gitu. Tapi kita nggak tahu dia tulus apa enggak. Betul. Karena bisa jadi ketika udah berjalan seiring waktu yang udah lama, dia jadi kembali ke diri aslinya. Benar, makanya kan menilai pasangan tuh nggak bisa semudah itu. Nggak bisa. It takes time. Iya benar sih. Harus lama gitu loh. Benar. Orang yang udah nikah sampai puluhan tahun pun tuh masih sering berantem, apalagi kita baru baru aja gitu. Oma sama opa aku aja kayak udah berapa puluh tahun, udah 50 tahun atau 40 tahun tuh kan semua keluarga itu pasti kayak gitu, kayak udah berapa lama pun mereka berjalan, karena permasalahan pasti tetap ada masalah. Tapi gitu cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya itu seperti apa gitu. Benar, Gitu setuju.
Bener banget. Aduh Novia, aku gemes sendiri kita ngobrol kayak Oma gini. sama opa aku selalu bilang, Gimana? kita tuh harus pintar-pintar menyelesaikan masalah gitu loh. Karena tidak mungkin satu pasangan itu tidak ada masalah. Mau sampai kapanpun itu, mau selama apapun mereka, hubungan mereka, itu pasti ada aja masalahnya. Gitu. Tapi bagaimana gimana cara kamu mengatasinya? Aduh, Gitu. setuju Oma Opa Novia, aku setuju banget. Ini jadi pelajaran banget sih buat aku. Iya. Kamu sekarang udah punya pacar belum sih? Apa masih yang sama yang kemarin? Ada lah orang spesial. Ada aja. Kayaknya udah enggak sama yang kemarin. Kenapa jadi Sumpah ngebahas ya? di sini? Enggak lah, ini out of topic ya. Iya. OOT enggak. Aku diceritain sama anak-anak Idol kalau Novia tuh dulu kan nggak ada handphone ya waktu karantina. Iya. Kamu simpen foto pacarmu di bantal. Demi Allah itu aku bodoh banget. Iya gak sih? Terus kayak anak-anak tuh ngeliat tuh, aku tahu dari Mahalini atau dari Allah siapa Syifa atau siapa Akbar. gitu. Tapi Sumpah ya. Tapi kamu tuh sebucin itu gak sih kalau misalkan pacaran? Parah, tapi aku baru bucinnya itu tuh pas lagi di Idol waktu itu. Gue juga baru nggak kenapa gue bucin banget ya. Kayak, Itu apaan sih no? another level of bucin Sampai kayak, sih menurut aku. Sumpah itu adalah terbucin-bucinnya aku lah. Kayak karena nggak bisa pegang HP kan. Iya. Jadi gue cetak fotonya nih. Niat banget ya sih. Ini bodoh banget. Jadi tiap kali aku tidur kayak, jadi ada foto dia sama keluarga aku. Iya. Aku taruh di dompet, aku bawa kemana-mana gitu kan. Jadi setiap mau bobo tuh kayak nggak bisa lihat mereka gitu kan. Jadi ya udahlah lihat foto, iya, terus habis itu baru tidur. Beneran Tapi kayak itu gitu. bodoh banget sih. Tapi nggak tahu ya. Hah? Sweet kan, Iya. maksudnya dibilang bucin, ya harus bucin sih kalau sama pacar kalau misalkan memang cinta itu Tapi ini benar. memalukan sekali pemirsa. Maksimal loh. Masalahnya nggak ada handphone, jadi kayak dia Kak nyari. Olive waktu itu yang bilang kayak gitu. Oh Kak Olive, iya Kak. Yang waktu kita Kak di Olive, konten di- apa iya, di itu? konten Creative Fox atau apa? Iya, Creative Fox. Itu Ya beneran ampun, deh. itu Terus aku sumpah ya tetap Kak Olive ya. Buka-buka nih. membocorkan ya. Jadi Mengajar. di sini juga kalian jadi tahu kalau Novia sebucin itu. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku gitu. Gitu. Jadi apa ya? Nggak apa-apa sih bucin ya nggak sih? Nggak apa-apa, yang Asal penting tahu kan- itu tulus. Iya benar, itu namanya tulus Nah, tuh. kamu yang tulus, dia enggak. Iya. Hey. Oke. Tulus kok. Kita next dari ceritanya Novi. Ini ada dari Afra. Aduh, oke. Sebesar apapun cinta terhadap pasangan, secantik apapun kita, ujung-ujungnya akan kalah sama harta dan tahta. Tetap semangat kalian para pejuang cinta. Semoga nggak ikut merasakan ketemu pasangan yang matre. Hah, Afra tuh cewek apa cowok sih? Cowok kali ya? Karena dia mau pasangan matre. Afra. Temanku ada namanya Afra tapi cewek. Iya makanya ini. Cewek. Tapi secantik apapun kita, cewek. Secantik apapun kita, Iya. ujung-ujungnya akan kalah sama harta dan tahta. Maksudnya tuh kayak mau secantik apapun kita akan kalah sama cewek yang lebih punya harta dan tata gitu ya. I see. Sebenarnya menurut aku Berarti itu dia dapat cowok yang cowoknya matre dong. heeh. Iya kan? Iya bener-bener sih. Cuman Kak Prinsa, nih balik lagi aku tanya, Kak Prinsa milih cowok kaya atau cowok ganteng? Nih cowok kaya tapi nggak punya banyak duit, ya kan? Atau Cowok kaya tapi gak punya banyak duit. sorry, cowok ganteng Tapi nggak punya banyak tapi baik, duit, tapi baik nggak? ya tapi Baik. baik. Atau cowok apa ya? Cowok kaya tapi mukanya pas-pasan jelek. Tapi baik juga nggak? Iya, Nggak, baik, sosok. ya baik. Aku Ayo, yang mana? aku masih gini. Aku sekarang tuh Iya. aku sekarang tuh kalau punya pasangan Oke. pengennya lama gitu loh, dan ujungnya pasti pengennya ke sana gitu, ke yang serius gitu kan. Iya, oke. Saya pasti akan memilih orang yang nggak apa-apa, nggak terlalu kaya, karena harta bisa dicari menurut aku. Harta bisa dicari, Ouch. tapi keturunan tidak bisa dibeli. Anjir. Iya nggak sih, karena kayak nggak semua cinta tuh memandang harta juga. Kalau lo gimana? Kurang ajar, dibalikin lagi. Kalau lo gimana? Kalau gue sih milih yang ganteng ya, karena kan
nemenin yang tiap hari kan biar nggak bosen ya. Kita realistis, sorry banget. Astagfirullahaladzim. Kita cewek-cewek realistis yang bukan nggak mengutamakan physically sebenarnya. Cuma kan yang enak dilihat gitu. Jujur itu kan adalah pasangan hidup kita ya, kita harus cari yang benar-benar punya value yang kita mau betul. juga. Benar ya sih. Kan biar semangat gitu kan kalau misalnya kalau misalnya punya banyak duit tapi B aja tuh gimana sih, Naf? B aja itu ya maksudnya nggak sesuai dengan kriteria kita lah ya. Nggak sesuai dengan kriteria kita. Kan nanti kan kalau misalnya udah jadi pasangan hidup itu kan setiap hari kan kita terus bosan, lihat gitu. Ya gitu kan. Jadi tapi ada ya temen aku tuh dia cakep banget, cewek temanku, cantik banget. Tapi dia pasangannya biasa aja, secara maksudnya physically biasa aja. Terus sekarang tuh lagi banyak banget nggak sih yang ganteng akan kalah sama yang lucu. Yes, betul. Iya gak sih? Mungkin dia itu pengalamannya, dia tuh dari dapat cowok yang ganteng banget tapi nakal. Bukan nakal ya, tapi kayak ngeselin gitu nggak sih? Dia dapat cowok yang mungkin yang ganteng banget tapi kayak badung gitu ya. banget, ngeselin dan susah banget dibilangin, dan akhirnya mungkin dia lagi capek sama yang kayak gitu. Jadi ya udah, dia kayak jadi kayak capek yang doang. pas-pasan aja ya udah gitu, kayak yang penting di dalam satu pasangan itu harus ada nyaman. Betul, harus nyaman. Bener, karena mau kaya, mau lo ganteng, mau lo lucu, kalau misalkan nyamannya udah dapet, kayaknya itu dan harus jadi satu frekuensi nggak sih? Satu frekuensi. Kalau misalkan dari ngomong aja nggak nyambung, berarti jelek nggak apa-apa, yang penting lo nyaman. Iya, nggak jelek juga banget sih, tapi setidaknya aku tidak enak gitu ngeliat mukanya tiap hari gitu nggak sih? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Tapi nyaman kita ngobrolnya jujur li aja ya. Ini bukannya kayak lu soan lo kayak gitu, enggak. Cuman kayak apa yang kita rasakan ini tuh kayak point of gini. view-nya kita. Bukannya kita ngomong kayak gini tuh kayak apa ya? Kan banyak tuh kalau misalnya ditanyain, gue mendingan yang jelek aja, yang penting baik kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu nggak jujur ya. Itu tuh nggak mungkin tau. Demi Allah. Nggak ada orang yang mau itu. Nggak ada orang yang mau yang jelek. Serius. Gue juga pernah kayak gitu dulu, kayak menutup-nutupi kayak nggak mau terlihat. Nggak usah terlihat baik deh. Iya, nggak usah terlihat baik deh lu. Padahal aslinya nggak gitu kan. Aslinya mah juga kalau lihat cowok cakep aja lu matanya kemana-mana lo gitu. Tapi emang bener sih. Ya itu, yang ganteng kalah sama yang lucu kalah sama yang kaya dan ganteng dan lucu kalah sama yang bikin nyaman. Setuju gak? Apa ya? Lalu yang jauh kalah sama yang selalu ada. Itu iya bener setuju, ya kan? Setuju banget. Gue kayak gitu tuh. Kayak nggak mau dia jauh deh, kayaknya sama yang deket aja. Tapi nggak apa-apa sih kalau jauh terus dia sering datang ya, kayak mau royal gitu nggak sih? Tapi aku lebih kasihan sih sama yang gitu, maksudnya kayak aku pernah nyobain LDR gak bisa. Kamu bisa LDR kan? Yang dulu LDR kan, ya kan? tapi aku nggak bisa sih, makanya kayak ya udah gitu. LDR paling lama tuh berapa lama? Tidak nyampe 1 bulan. Bima tahu. Love language you apa? Physical touch. Makanya harus selalu ada. Bukan selalu ada, gue physical touch, tapi juga it's okay kalau misalnya pun dia jauh. Tapi yang penting kalau misalnya, jadi nggak sering-sering ketemu gitu loh, karena juga kan kayak aku juga mau fokus sama kegiatan gitu. Kalau misalnya mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin kita pengen ya kayak selalu bersama gitu. Cuman mungkin karena lagi kegiatan lagi kayak gini kan kasihan juga ya kalau misalnya ikut terus gitu. Jadi kamu nggak apa-apa ya LDR? Oke, kalau untuk saat ini. Oke, kita next. Bisa-bisanya dia ngaca dulu.
Lagi konten tuh. Nggak tahu ya, menurut gue tuh kayak nggak semua kesedihan kita tuh harus di-share juga sih. Betul. Karena nggak tahu, aku lebih senang untuk membagikan kebahagiaan. Betul. Potret kebahagiaan sama orang lain